juga. Karena memang kalau kita melihat ini ada nih pemain-pemain bagus yang pas ditransfer jadi pertanyaan kayak Gyökeres, tapi Gyökeres mah udah membuktikan ya. Iya dong. Gue langsung shock tadi If langsung ngomong Gyökeres lagi. Aman dia. Kalau itu kan udah menang. Tapi yang memang jadi pertanyaan dan orang-orang jadi mempertanyakan terus adalah trisulanya MU ini, apa kabar? Sesko Kyunha, ya kan? Dan juga Bumo. Wow. Coba gimana nih dari siapa? Aldi dulu dah, udah paling resah nih. Gimana? Jadi melihat mereka teori ini sebenarnya teori gue terbukti. Memang Mbeumo ini bukan karakter pemain yang dibutuhkan oleh seorang Amorim United. Jadi gitu. mubazir dong dibelinya. Penyesalan apa gimana nih? Bisnis. Oke. Kadang-kadang investasi itu berhasil, kadang-kadang belum berhasil. Kita belum tahu apakah Amorim akan tetap dengan menggunakan 2 Nero number 10 atau bakal merubah menjadi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Ini masih banyak waktu untuk United untuk melakukan adjustment. Nanti malam juga dia akan tanding menghadapi Grimsby atau besok, gue lupa di Carabao. Nanti malam ya. Oke, jadi ini akan menjadi waktu bagi United, satu untuk mengistirahatkan pemain, kedua juga untuk mencari skema yang terbaik. Kalau Kunya jujur gue nggak begitu bermasalah karena proses dia adaptasi dengan United cukup oke. Memang dia justru kalau ada heatmapnya, dan silakan buka juga heatmapnya waktu di laga menghadapi kemarin menghadapi apa sih? Fulham. Menghadapi Fulham itu dia justru sebagai striker tapi lebih sering beroperasi di lini kedua gitu ya daripada di operasi di final third. Ini memang ditunjukkan memang dia selama di Wolfen lebih pemain yang lebih sangat aktif untuk menciptakan peluang. Sementara Sesko ya masih juga gue bilang nggak fair kalau kita nilai sebagai pembelian atau investasi bodong. Dia masih terlalu menit bermainnya juga masih belum banyak, belum jadi starter juga kan? Belum. Ya, masih adjusting jelas, masih adjust. Ini pemain yang dari awal dari musim lalu pun gue bilang ini kayaknya. Kenapa lu bilang nggak cocok? Satu dia overweight. Masa sih? Overweight. Masa? Bandingnya waktu di Brentford. Lebih besar badannya. Kedua juga dia link up dengan midfield, dengan para back nggak kelihatan. Dia adalah pemain yang cocoknya dikasih bola space. Carrier. Nyerang kan, ball carrying kan. Iya, nah di MU so far belum. Loh, tapi kan dia berapa kali emang dapat bola dribbling. Jadi sering banget mereka individual action ya. Yeah. Walaupun emang bagus. Kan masalahnya mereka bertiga didatengin berapa? 200 million 210. untuk 210 Sama untuk membenahi lini tengah lini depan yang musim lalu hanya mencetak 44 gol ya. Itu jumlah terburuk sejak mereka degradasi tahun 1971-73 ya. Tapi 2 pertandingan musim ini mereka hanya dapat 1 gol, itu pun dari gol bunuh diri ya. Dari gol bunuh diri. Ya masih 2 pekan tentu. Dan mereka bertiga nih musim lalu Sesko, Kunya, Mbeumo mencetak 48 gol ya, mereka bertiga aja di Premier League dan Bundesliga. Sementara ya tadi Man United hanya mencetak 44 gol. Jadi tentu expectation-nya mereka hit the ground running. Apalagi si Amorim selalu bilang kan, sejak dia pertama datang dia selalu bilang, gue nggak pernah cukup waktu latihan bersama para pemain gue. Nah kebanyakan mereka tanding terus Liga Eropa, Liga Eropa, Liga Piala Liga, terus Piala FA. Nah sekarang mereka akan bermain tanpa European football untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Jadi on paper si Amorim akan bisa mengidentify lebih banyak masalah yang menimpa timnya ini. Mungkin juga bukan masalahnya murni di lini depan, karena kalau kita lihat one of the problem sekarang, pemain terbaiknya sekarang jadi problem kalau menurut gua, Bruno Fernandes. Bruno ketika dia bermain sebagai number 10, kalau dia nggak track back ke belakang, it's okay. Tapi kalau dia sekarang main sebagai pivot, salah satu dari 2 pivot, dan dia nggak track back seperti yang ketika terjadi ke golnya si Yesar, itu juga itu akan menjadi problem, karena itu he's the man, itu tanggung jawab dia nggak bisa lagi ngelihat ke kanan ke kiri, kok nggak ada yang ngikutin nih pemain ini, karena it should be him, itu seharusnya dia. Di lain sisi partnernya dia Casemiro kayaknya nggak akan balik lagi ke performa dia mungkin. Tapi getting better sih musim ini. Mendingan paruh musim kedua sebenarnya, musim lalu juga udah mulai mendingan Casemiro. Iya, tapi bukan Casemiro yang kita tahu, dan main United butuh musim itu. lalu yang kelihatan lebih gede badannya, sekarang sih Ugarte juga. Parah. Ayo lu harus push, harus nunjukin diri si Ugarte ini. Jadi problemnya bukan necessarily ada di depan, tapi bagaimana struktur di tengah itu mendukung depan. Udah gitu Diogo Dalot, pemain kesukaannya Aldi, Bawazir. Musim lalu. Sekarang sadar. Sekarang sadar. Itu juga
tetaplah hanya menjadi Diogo Dalot gitu. Dan dengan memakai Mason Mount di depan, menurut gua ya apapun yang terjadi dengan adaptasinya CSKA ya harus dipercepat karena Mason Mount nih he's not center forward gitu. Nggak bisa nunggu ya. Sebenarnya dari trio Trisula ini gue sih masih berharap banyak sama Cunha ataupun Mbeumo masih bisa lah mereka berdua. Tapi kalau CSKA lagi-lagi gue udah dari episode perdana di musim ini gue udah bilang nih ada red flagnya nih sebenarnya. Apa tuh? Karena lu kan bawain Bundesliga tuh gimana? Itu dia red flagnya. Di musim perdana dia itu dia nyetak 14 gol di musim perdana dia. Tapi 13 diantaranya itu dalam kotak penalti semua. Itu menurut gue jadi tantangan tersendiri. Kalau sering terjadi match lawan Fulham, which is MU banyak banget kejadian game-game kayak begitu di musim lalu. Ini akan terus-menerusan sulit mencetak gol dia. Nggak akan ada jawaban kalau nggak ada kenapa kalau dia mencetak 13 gol di dalam kotak terus akan kesulitan. Kalau MU-nya nggak bisa nyiptain peluang kayak lawan Fulham, menurut gue itu bakal kejadian terus menurut gue. Tapi mereka nyiptain nunggu 1,53 XG. Jadi 2 pertandingan terakhir ya lawan Arsenal 1,52 angka ekspektasi gol, 1,63 ekspektasi gol lawan Fulham. Tentu dibantu dengan penalti ya. Di mereka lebih tinggi dibandingin XG-nya Newcastle dan Liverpool ya. Karena faktor penalti. Berarti XG-nya MU itu lebih tinggi dibandingin kalau XG penalti kan nilainya 0,87. Iya, tinggi. Kebantu itu. Efek dari 32 tembakan ke gawang dari 2 pertandingan itu dan hanya 1 gol bunuh diri. Ya enggak ya pencipta ya kalau tergantung lu lihat pengen lihat sisi positif dari MU gitu. Secara iya kalau ke depannya secara tren ya mereka seharusnya bisa nih lama-lama nanti jumlah golnya seharusnya naik kalau melihat tren XG-nya. Tapi katanya nggak siap buat Eropa kata Amorim. Dia yang ngomong diri lagi. Dia ngomong sendiri lagi. Terus mau siap apa lagi? Arsenal 210 juta dapat berapa pemain itu? Iya. Dan Amorim sendiri gue ngerasa fans United juga banyak banget ini ya. Pendulum swing lah ya. Nah, ada lagi. Begini nih. Ibaratnya begini nih. Minggu lalu dia optimis banget. Ini jarang-jarang nih MU main kayak begini. Mainnya kalaupun waktu lawan Arsenal biasanya kan MU main bagus sekalipun MU menang sekalipun tuh mainnya jelek. Tapi lawan Arsenal tuh main bagus tapi kalah itu jarang banget MU main kayak begitu. Kalau terhormat balik lagi. Kalau terhormat kita punya rasa optimis kayaknya MU musim ini beda. Akhirnya Amorim dapat pre-season yang ideal, tapi nyatanya pas lawan Fulham kejadian lagi kayak pertandingan-pertandingan di musim lalu gitu. Gue khawatirnya jadi bertanya-tanya nih, apakah ini semua yang dilakuin untuk Amorim itu worth it untuk MU? Dengan main posisi 3-4-1-2 terus atau 3-4-2-1 terus, worth it gak untuk dilakukan? Apalagi sekarang udah ada kabar pemain-pemain mudanya seperti Maino juga bakal di-offload. Abis itu si Garnacho gue udah Mas Aryo gak masalah 3-4-3nya. Tapi worth it gak untuk ngelakuin itu terus kalau hasilnya begini? Gue mulai khawatir tuh. Coba nih misalnya nih MU begini, backnya biasa si Dorgu, terus Yoro sama Delih. Sekarang Amat yang di posisi paling kanan ya kalau yang back kanannya Dalo atau Amat biasanya sekarang. Ugarte atau Maino dan juga si Casemiro. Terus Bruno Fernandes, Cunha, Mbeumo, Sesko. Lebih simpel gak sih? Tapi ini jadi pertanyaan juga. Kobe Maino sekarang kayaknya hubungan lagi nggak baik nih sama Ruben. Ya disuruh compete sama Bruno Fernandes gimana bos? Iya karena lu pemain muda dengan turun ngambil posisinya dia. Tapi kan mereka perlu rotation ya, rotationnya walaupun sekarang nggak ada Europe sih, itu aja bedanya. Mungkin nanti malam. Kalau sampai nanti malam Maino nggak main, kalau sampai nanti malam Maino nggak main, jelas apa? Lebih baik pergi. Cabut lah. Bijak aja untuk pergi. Lah iya sekarang gini. Gua inget musim lalu ada gambar atau ada foto yang bagus banget. Gue bukan fans MU, cuma gue lihat gambar ini sangat menyentuh. Ada poster perayaan gol, Garnacho, Højlund, dan si Kobe Maino, pemain muda MU. Wah ini kayak masa depan MU di sini nih. Sorry to say, where are they now? Di mana mereka semua sekarang? Højlund hampir di offload, Maino ada info untuk di offload juga. Garnacho udah malah pengen ke Chelsea. Salahnya siapa? Bukan salah pemainnya buat gue sekarang. Salah manajemennya, salah pelatihnya. Karena seperti Rashford bilang, terlalu gampang ada perubahan identity tim, ada banyak perubahan struktur tim. Ini membuat pemain sulit untuk mengerti apa yang dipengen sama klub. Ini 3 talenta, Garnacho, terus juga Maino dan juga si Højlund. Ini sebenarnya 3 talenta, bukan 3 talenta jelek ya Zal ya. Ini 3 talenta yang bagus, cuman jatuhnya gue bilang disia-siakan. Kalau sampai Maino cabut, ini rugi buat MU karena di tim kayak Palace, di tim kayak Nottingham, di tim kayak bahkan City pun bisa menggunakan seorang Maino bakal lebih jauh. Kalau rugi secara kualitas mungkin rugi, tapi kalau kita ngeliat konteks finansial ya, pemain-pemain akademi gini bakal nguntungin banget nih. Karena keuntungannya full bakal buat United semua kan kalau ngejual pemain akademi begini. Jadi mereka kan sehat banget, apalagi Garnacho kan juga hasil binaan mereka. Jadi bakal sehat banget dari segi finansial, tapi gue khawatir kalau makin banyak yang di offload kayak begini, makin banyak pemain-pemain kayak gini. Gue
Kalau ditanya apakah Amorim akan ngubah sistem, gue yakin jawabannya nggak akan ngubah lah. Karena rekam jejak dia di Sporting juga, bahkan bukan cuma tim utamanya Sporting, tim akademi pun juga dituntut mainnya dengan sistem 3-4-1-2 atau 3-4-2-1 kayak begitu. Jadi kalau untuk sistem permainan, Amorim bakal begini terus. Tapi apakah worth it ngelakuin hal kayak begini terus menerus? Menurut gue bahaya untuk identitas MU-nya sendiri. Bahaya untuk MU-nya ya. Berarti ini kalau dirujuk-rujukin ujung-ujungnya adalah di Ruben Amorimnya sebenarnya. Gimana? Kalau dari Virsi menanggapi bagaimana, Virsi? Ya Amorim kita tahu ya, benar kata Rizal, dia keras orangnya, dan kalau dia nggak ketemu cara sama Mainu, gue cuma mikir kayak untuk lapis aja sih. Jadi di 3 pemain itu kan seharusnya mengisi 2 posisi tengah ya. Dia ada siapa lagi? Tuh tengah. Kan Kolimor si, apa? Collier. Ya kecuali gue apal pemain akademi MU banget. Jangan. Waduh, jangan dong. Ada. UNITED. Bisa di. Ya tinggal bagaimana tanpa European football, jadi artinya nggak perlu terlalu banyak pemain juga, dan seharusnya kalau rotasi yang tadinya dibutuhkan untuk di Liga Eropa, kalau mereka bisa gaspol di Premier League, dan seharusnya mereka bisa gaspol di Premier League, Ruben Amorim seharusnya udah nggak ada alasan lagi ya. Siapapun pemain yang dia pilih itu harusnya dengan investasi segitu besar, seharusnya emang udah dia bisa naik minimal ke peringkat 6. Kata gue dipecat Amorim. Kenapa? Kata gue dipecat Amorim. Akhir musim, tengah musim apa tengah musim. Kalau ini terus-menerus terjadi, dan kayaknya bakal terus-menerus permainannya kayak begini. Tapi itu prediksi dari Aldi. Kalau dari Virsi dan Rizal gimana nih? Nggak bisa ngangkat tim Amorim. Kasih full 1 musim penuh ini untuk masih dikasih 1 musim penuh. Kalau Virsi gimana? Masih 1 musim penuh. Soalnya dia nggak bisa lebih jelek dari musim lalu kan? Nggak mungkin nggak mungkin lebih jelek dari musim lalu. Pasti bisa sama. Seharusnya bisa sama jelek. Ya sama dong. Gue ngebelain MU dikit ya. Untuk lawan Fulham sendiri, ya emang itu permainannya buruk di babak kedua, tapi kayaknya ini bakal jadi poin yang disyukuri deh. Ini unpopular, tapi gue rasa 1 poin dari kandang Fulham tuh bisa untuk disyukuri, karena kita jadi tahu hal apa yang harus diimprove. Fulham yang gak dan bisa. musim lalu Fulham gak menang. Musim lalu siapa yang bisa menang 3 poin dengan nyaman di kandang Fulham? Arsenal pun seri, Liverpool kalah di sana, habis itu Chelsea juga kesulitan di sana walaupun menang, tapi ini kandang yang emang beberapa tahun terakhir Marco Silva dengan Fulham itu tim yang improve banget. Jadi untuk MU bawa pulang 1 poin dengan performa di babak kedua kayak lawan Fulham kemarin, itu ada positif. Nah ini Rizal pengen dipuji, karena ada Liverpool berhasil menang di St James Park. Musim lalu City nggak bisa, Arsenal nggak bisa, ya kan? St James Park pengen dipuji juga dia. Tapi MU itu poin yang di akhir musim mungkin akan disyukuri bagi fans MU, walaupun permainannya karena hampir kalah juga. Karena hampir kalah, itu menurut gue harus disyukuri 1 poin. Oke lah, baiklah. Jadi itu sebuah hikmah di antara kegelisahan hati yang kayaknya udah lawan Grimsby menang dong, pasti dong. Harusnya. Jadi kemenangan pertama MU nanti malam ya. Semangat kawan-kawan United. Let's go. Semangat juang. Semoga memang bisa memberikan minimal tidak sejelek musim lalu ya. Jadi bisa di atas itu. Nah, ini juga yang menarik sebelum kita menutupi gitu ya. Kita punya acara yang sungguh seru di hari ini. Ini ada kabar dari Tom Haye yang akhirnya ke Persib. Boleh nggak satu statement dari para pundit nih? Mulai dari yang paling ujung dulu. Silakan Virsi Idris. Satu statement. Kita kan udah tahu ya, emang pemain-pemain diaspora itu dari awal beberapa pingin bermain di sini ya, istilahnya ditarik juga sama PSSI ke sini. Dia akan bermain bagi Persib yang identitasnya juga akan baru karena mereka melepas 16 pemain kemarin, 16 pemain baru. Masih struggling sekarang, kelihatan banget. Ya, semoga dengan apa yang Tom bisa bawa, karena kita nonton banyak ya pertandingannya Almer City musim lalu, dia sebenarnya masih oke lah, masih cukup bagus. Cuman for whatever reason akhirnya dia nggak memilih lanjut ke liga di luar ya, entah nggak ada tawaran atau seperti apa, tapi dia bermain di Persib. Setidaknya dia datang ke tim back to back champions, dia akan merasakan atmosfer ACL 2 dan menurut gue ya let's start, dan bersemoga dia bisa mengangkat liga ya. Jadi jangan sampai Tom yang turun levelnya, tapi Tom mengangkat level liga kita. Iya. Oke, kalau thank you dari Virsi, silakan Rizal. Good newsnya dia pindah ke Persib ya. Persib tim yang tiap musim, bukan hanya musim ini dong tampil di ACL League 2 itu, tapi di tiap musim sekarang dia udah tampil di sana. Dan menurut gue tantangan tersendiri bagi Persib di musim sekarang kan, mereka katanya Coach Boyan lebih ingin berbicara banyak di kompetisi itu gitu. Karena di musim lalu mereka terhenti di babak fase grup, which is yang menurut gue kurang ideal musim lalu, karena uniknya justru mereka ngelakuin rotasi tiap ada pertandingan yang
penting justru di fase grup itu, tapi malah rotasi. Bahaya, tapi di musim sekarang mungkin itu bisa diantisipasi dengan kedatangan pemain sekaliber Tom Haye. Karena lawan-lawannya juga menurut gue ini Persib punya peluang chance yang cukup besar untuk lolos dari babak fase grup. Karena bisa dibilang ideal lah ya, lawannya ideal banget bagi mereka untuk lolos. Dan untuk pengisi di gelandang mereka, gue rasa ini pemain yang bisa ngangkat level Persib yang tadinya agak shaky di 2 game awal, tapi dengan kehadiran pemain sekaliber mereka, ya bisa dibilang mereka favorit lagi lah untuk jadi juara di Liga Indonesia. Jadi dari Virsi dan dari Rizal sebenarnya positif gitu dan optimis banget Tom Haye bisa menjadi sebuah dampak yang positif. Kalau dari Aldi gimana nih? Terus lu berharap gue ngomongnya negatif gitu ya? Lu biar beda-beda aja gitu yang penting. Enggak juga. Beda-bedain ya. Sebagai anak Pasundan gitu ya, juga saya mah pengen gitu Persib bisa tripit gitu di Liga. Cuman soleh banget. Dari Aldi Liga sama Aldi Eropa beda. Oh, beda. Sesuaiin gitu bisa ya. Coba gimana Aldi Liga? Ya gua nggak tahu ya apakah ini downgrade karir bagi seorang Tom Haye masuk ke Persib. Gua nggak tahu, gua harap enggak. Karena Persib pun dalam beberapa tahun menunjukkan peningkatan yang sangat baik, meskipun di akhir musim kemarin ada bedol desa di tim ini ada banyak sekali tim yang di offload, cabut gitu, dan tentu Persib butuh pemain kreatif, pemain yang bisa menjadi jembatan tengah dan belakang ke depan, dan gua rasa Tom bisa karena dia pemain yang juga cukup baik. Nah, yang gue pengen lihat apakah dia pemain yang punya intensitas yang sama bermain 90 menit, karena ya rotasi akan terjadi di Persib. Apakah dia akan menjadi tim atau pemain yang penting dan juga tidak hanya menjadi media darling ya, bahwa ada pemain dari luar datang ke sini. Gue pengen dia juga mencatatkan permainan yang baik, rekor yang baik, stats yang baik di liga maupun di regional gitu. Jadi gue harap Tom ya all the best dan nggak cedera. Alright. Oke, itu catatan yang sangat penting sekali. Kita mendoakan yang terbaik pastinya untuk Tom Haye supaya bisa memberikan performa terbaiknya di Persib. Nah, buat kalian semua nih JM Team yang punya harapan-harapan juga buat Tom Haye, boleh kalian komen-komen juga ya. Dan terima kasih juga buat semuanya yang sudah nyawer-nyawer hari ini. Kita jadi makin semangat ya kan untuk terus menanti setiap Rabu kita ketemu di DPI. Akhir kata Evelyn Nathan dan kita semua para punit yang ada di sini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di DPI Rabu depan. United! Hey!